Assalamualaikum, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kajian anak, perempuan, manula, dan faktor penyebab masalah layanan BK yang tepat sesuai masalahnya. Sebelumnya, perkenalkan dulu kami kelompok 2 terdiri dari Agung Alfani Asar, Clara Natasha Hutauruk, Hanifah Nur Hikmasari, Indra Prasetya, Siti Kalimatus Sadia, dan Tajul Arifin. Kajian mengenai bullying pada anak. Bullying adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara melukai secara fisik, verbal atau emosional, psikologis oleh seseorang atau kelompok yang merasa lebih kuat kepada korban yang secara fisik atau mental lemah berulang kali tanpa perlawanan untuk membuat korban menderita. Contoh tindakan negatif yang termasuk dalam bullying adalah mengatakan hal yang tidak menyenangkan, mengabaikan atau mengucilkan seseorang dari suatu kelompok karena suatu tujuan, memukul, menendang, menjegal, atau menyakiti orang lain secara fisik. Ada 4 jenis-jenis bullying. Yang pertama, bullying secara verbal, bullying secara fisik, bullying secara relasional, dan terakhir, bullying elektronik. Karakteristik bullying: sikapnya agresif dan perilaku mendominasi terhadap orang lain, menggunakan orang lain untuk mendapatkan apa yang dia suka, terus-menerus menceritakan kebohongan tentang perilakunya. Ketika ditanya, anak memperlihatkan perilaku yang tidak pantas dan sering bermuka masam. Dan terakhir, tampak menyakiti orang lain dan melihat mereka menderita, melihat teman yang lebih lemah sebagai mangsa. Faktor penyebab terjadinya bullying. Faktor internal, karakteristik kepribadian, kekerasan pada masa lalu, dan sikap orang tua yang memanjakan anak sehingga tidak membentuk kepribadian yang matang. Faktor eksternal, lingkungan sosial dan budaya. Mengatasi bullying anak melalui counseling behavior. Selama ini beberapa upaya telah dilakukan oleh sekolah bagi pelaku-pelaku bullying, yaitu pemberian hukuman sanksi dan panggilan orang tua ke sekolah untuk bekerja sama memberikan penanganan. Penggunaan konseling behavioral sebagai alternatif pemecahan masalah. Yang pertama, manusia adalah makhluk reaktif yang tingkah lakunya dikontrol oleh faktor-faktor dari luar. Yang kedua, tingkah laku seseorang ditentukan oleh banyak dan macamnya penguatan yang diterima dalam situasi hidupnya. Dan terakhir, tingkah laku dipelajari ketika individu berinteraksi dengan lingkungan melalui hukum-hukum belajar. Pencegahan melalui anak dengan melakukan pemberdayaan pada anak, agar anak mampu mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya bullying, anak mampu melawan ketika terjadi bullying pada dirinya, anak mampu memberikan bantuan ketika melihat bullying terjadi. Pencegahan melalui keluarga dengan meningkatkan ketahanan keluarga dan memperkuat pola pengasuhan, antara lain menanamkan nilai-nilai keagamaan, memberikan lingkungan yang penuh kasih sayang sejak dini dengan memperlihatkan cara berinteraksi antara anggota keluarga, membangun rasa percaya diri anak. Pencegahan melalui sekolah, merancang dan membuat desain program pencegahan yang berisikan pesan kepada murid bahwa perilaku bully tidak diterima di sekolah dan membuat kebijakan anti-bullying. Membangun komunikasi efektif antar guru dan murid, diskusi dan ceramah mengenai perilaku bully di sekolah, dan menciptakan suasana lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Pencegahan melalui masyarakat dengan membangun kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak mulai dari tingkat desa atau perkampungan. Layanan konseling untuk anak. Ada layanan bimbingan dan konseling,
layanan bimbingan belajar, layanan orientasi, layanan penempatan dan penyaluran, dan yang terakhir adalah layanan informasi. Kajian anak perempuan yang insecure. Insecure merupakan perasaan di mana seseorang mengalami rasa tidak aman, seseorang cenderung hidup dalam ketakutan. Semakin tidak percaya diri, semakin banyak rasa tidak aman yang ada dalam pikiran. Perasaan insecure ini muncul karena kurang penghargaan terhadap diri sendiri. Seseorang merasa tidak puas dan tidak yakin oleh kemampuan dirinya. Rasa insecure bisa datang kapan saja dan di mana saja. Bisa pula membuat keseharian kita menjadi terganggu. Menganalisa cara penanganan. Hal lain yang akan menyulitkan kita dalam hal insecure dalam psikologi adalah terlalu overthinking atau berpikir yang terlalu berlebihan. Sehingga dengan hal ini, jika kita terlalu banyak berpikir dan juga tidak mempedulikan kesehatan, nantinya kita merasa tidak nyaman dengan diri kita dan hal tersebut akan membuat diri kita malah semakin menjadi pribadi yang semakin cuek. Faktor penyebab perasaan insecure. Yang pertama, sosial media. Yang kedua, pertemanan yang tidak sehat. Yang ketiga, kurang mengenal diri sendiri. Yang keempat, kurang bersyukur. Dan yang terakhir, terlalu mementingkan omongan orang lain. Menetapkan layanan BK yang tepat sesuai masalah klien. Seorang konselor diharuskan mengerti keadaan pernikahannya. Faktor lain yang merumitkan konseling pada wanita adalah harapan terhadap peran majemuk wanita sebagai istri, ibu, sekaligus pekerja. Layanan bimbingan dan konseling yang tepat bagi perempuan adalah layanan konseling individu. Pada intinya, penting bagi konselor untuk tahu mengenai pentingnya keahlian dasar, empati, dan penghargaan untuk membangun hubungan profesional yang produktif pada konseling wanita. Kajian teori emosi pada lansia. Emosi diartikan sebagai dari reaksi terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh. Emosi menjadi salah satu aspek yang memiliki pengaruh besar atas sikap manusia selama ini. 4 jenis emosi. Emosi senang, emosi sedih, emosi takut, dan emosi marah. Karakteristik lansia. Jenis kelamin lansia lebih banyak wanita daripada pria. Status perkawinan, status pasangan masih lengkap dengan tidak lengkap akan mempengaruhi keadaan kesehatan lansia, baik fisik maupun psikologi. Living arrangement, keadaan pasangan, tinggal sendiri bersama istri atau suami, tinggal bersama anak atau keluarga lainnya. Kondisi kesehatan pada kondisi sehat. Lansia cenderung untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Keadaan ekonomi pada dasarnya, lansia membutuhkan biaya yang tinggi untuk kelangsungan hidupnya. Namun, karena lansia tidak produktif lagi, pendapatan lansia menurun sehingga tidak semua kebutuhan lansia dapat terpenuhi. Karakteristik emosi. Proses bioevolusi merupakan asal muasal dari emosi. Awalnya, emosi diaktifkan oleh sebuah rangkaian dari proses persepsi yang sederhana. Apabila emosi merupakan urutan yang pertama, maka emosi memiliki regulasi yang khas untuk memandu tindakan dan kognisi. Faktor penyebab emosi pada lansia. Gangguan mental pada lansia adalah masalah kesehatan yang menyebabkan perubahan emosi, pikiran, dan perilaku pada orang lanjut usia. Beberapa jenis gangguan kejiwaan yang lebih umum menyerang lansia. Yang pertama, depresi, yaitu gangguan suasana hati yang membuat seseorang terus merasa sedih dan kehilangan minat. Yang kedua, gangguan kecemasan, adalah cemas berlebihan dan sangat mudah khawatir pada hal-hal yang dianggap normal oleh orang lain. Yang ketiga, bipolar disorder, yaitu perubahan suasana hati ekstrim yang membuat orang merasa sangat bahagia dan merasa sedih serta depresi. Yang terakhir, skizofrenia adalah penyakit
kejiwaan yang menyebabkan seseorang tidak bisa membedakan kenyataan dan khayalan. Beberapa tes kesehatan untuk mendiagnosis gangguan mental pada lansia. Yang pertama, tes fisik. Pada tes ini, dokter akan menanyakan gejala apa saja yang dialami pada pasien dan anggota keluarga atau pengasuh. Yang kedua, tes laboratorium. Tes ini, dokter mungkin akan memeriksa fungsi tiroid, jantung, atau kondisi otak pasien lewat tes darah, elektrokardiogram, ekokardiogram, dan tes pencitraan. Evaluasi psikiatri. Dokter akan bertanya tentang gejala, pikiran, perasaan, dan pola perilaku pasien. Dokter juga akan meminta pasien untuk mengisi kuesioner. Yang terakhir, panduan DSM-5. Dokter dapat menggunakan kriteria depresi, gangguan kecemasan, bipolar disorder, atau skizofrenia yang tercantum dalam manual diagnostik dan statistika gangguan mental. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2.